Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni tujuan yang pertama ialah peserta didik mampu membandingkan perkembangan Islam di berbagai negara di Asia Tenggara. Negara yang pertama yakni Malaysia. Tidak adanya dokumen yang lengkap mengenai kedatangan Islam ke Malaysia menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam menyebar di negara ini. Azmi mengatakan bahwa Islam pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapatnya ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu. Pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan internasional, misalnya musabaqah tilawatil Quran. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Negara yang kedua yakni Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, yakni Sultan kelima Brunei Darussalam. Sedangkan di masa Sultan Hasan, yakni Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Akhirnya setelah 96 tahun di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah kekuasaan Sultan Hassanal Bolkiah. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Negara selanjutnya yakni Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam ke Thailand ini dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Thai yakni Patani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat pada saat beberapa pekerja Muslim dari Indonesia masuk ke Thailand pada abad ke-19. Islam sudah ada di daerah sekarang yang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Selanjutnya Filipina. Di Kepulauan Sulu, Mindanao, Filipina, kurang lebih 5 juta adalah Muslim. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum Muslim setempat. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum Muslim selama 5 abad melawan para penguasa. Sekitar akhir abad ke-16, persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang bertetangga untuk menghadapi bahaya penjajahan dan kristenisasi Barat dan para pendakwah yang terus berdatangan menjamin keberlangsungan Islam di Sulu hingga sekarang. Negara selanjutnya ialah Vietnam. Islam telah sampai ke Vietnam pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Champa. Islam mulai memasuki Champa sejak abad ke-10. Orang-orang Champa berorientasi kepada agama Islam. Secara umum total populasi Muslim di Myanmar sekitar 100.000 orang. Umat Islam Vietnam banyak yang loyal pada suku-suku beragam. Berdasarkan data dari pemerintah, Islam adalah agama yang dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Negara selanjutnya ialah Singapura. Perkembangan Islam di Singapura tidak terlepas dari penyerapan suatu praktik hukum atau norma yang harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perkembangan yang pesat dengan adaptasi hukum Inggris. Meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Negara selanjutnya ialah Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Islam di Myanmar bermula dari kaum Muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Sikap Muslim Rohingya terhadap
Sosialis Myanmar terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang berintegrasi dengan Partai Sosialis yang berkuasa. Tujuan kelompok ini adalah untuk melindungi kelompok minoritas dari kekerasan penguasa. Kedua, kelompok Muslim yang membentuk organisasi gerakan pembebasan menentang pemerintah Myanmar. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya ialah peserta didik mampu membandingkan cara penyebaran Islam di berbagai negara di Asia Tenggara. Negara yang pertama ialah Malaysia. Penyebaran Islam di Malaysia menggunakan cara atau pola bottom up dan top down, di mana pada pola pertama dilakukan melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang asing dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan saling berinteraksi. Nah, sedangkan pada pola kedua atau top down, itu mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Negara selanjutnya ialah Brunei Darussalam. Nah, penyebaran Islam di Brunei Darussalam dilakukan dengan cara perdagangan, di mana Islam mulai diperkenalkan di Brunei Darussalam pada 977 Masehi melalui jalur Timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina. Nah, Islam menjadi agama resmi negara semenjak Raja Awang Alak Balatar atau Sultan Muhammad Shah masuk Islam, lalu diikuti oleh penduduk Brunei dan masyarakat luas. Negara selanjutnya ialah Thailand. Penyebaran Islam di Thailand menggunakan cara dakwah, di mana pada saat itu beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada sekitar abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand dalam membangun beberapa kanal dan sistem perairan hingga membantu dalam pembangunan masjid di Thailand. Negara selanjutnya ialah Filipina. Penyebaran Islam di Filipina menggunakan cara berdagang, dakwah, dan pernikahan, di mana pada abad ke-13 beberapa pedagang datang ke Filipina dan menikahi keluarga setempat yang berpengaruh di Filipina. Kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Peristiwa ini bersamaan dengan proses Islamisasi di Jawa. Negara selanjutnya ialah Vietnam. Nah, penyebaran Islam di Vietnam menggunakan cara perdagangan, di mana Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia, dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Syam. Negara selanjutnya ialah Singapura. Penyebaran Islam di Singapura tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang berada di Asia Tenggara lainnya. Nah, Islam masuk ke negara ini menggunakan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab yang melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu Islam berkembang di daerah ini. Negara terakhir yakni Myanmar. Penyebaran Islam di Myanmar melalui jalur perdagangan dan dakwah namun baru tersebar di wilayah Arakan. Kala itu wilayah tersebut masih disebut Burmanja. Di bagian barat terdapat kerajaan Arakan. Mayoritas penduduk Muslim bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Dari sanalah Islam terus meluas ke wilayah Burmania lainnya. Tujuan pembelajaran ketiga yakni peserta didik mampu menyimpulkan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menyajikannya dalam peta konsep. Nah, kawasan Asia Tenggara secara geografis merupakan kawasan negara yang berpulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Nah, letak geografis yang berbentuk kepulauan kawasan Asia Tenggara menjadi pusat pelayaran dan perdagangan dunia. Agama Islam berkembang pesat di wilayah ini karena dakwah yang dilaksanakan oleh para saudagar dunia dengan melalui metode atau jalur perdagangan tanpa melakukan ekspansi kekuasaan dan penaklukan. Nah, di bawah ini yakni tentang peta konsep mengenai penyebaran Islam di berbagai negara di Asia Tenggara. Yang pertama Malaysia. Nah, penyebaran Islam di wilayah ini dilakukan melalui jalur perdagangan ekonomi. Sedangkan di Brunei Darussalam penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan. Di Thailand penyebaran Islam dilakukan melalui jalur dakwah dan pendidikan Islam. Nah, di Filipina penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Di daerah Vietnam, penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan. Di Singapura,
penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan dan pernikahan. Sedangkan yang terakhir yakni Myanmar, penyebaran Islam dilakukan melalui jalur dakwah. Tujuan pembelajaran terakhir yakni peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dari penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, menurut saya hikmah yang saya dapatkan dari penyebaran Islam di Asia Tenggara yakni saya dapat belajar banyak tentang sejarah, proses, dan perkembangan masuknya agama Islam di Asia Tenggara. Kedua, saya juga menyadari bahwa Islam di Asia Tenggara itu sangat luas keberadaannya, bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara komunis seperti Myanmar dan Vietnam juga banyak. Nah, yang ketiga yakni kita bisa mempertebal keyakinan dalam mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, dan yang keempat kita dapat meneladani sikap kegigihan yang ditunjukkan oleh para penyebar Islam terdahulu dalam mendakwakan Islam. Dan yang terakhir yakni saya menyadari bahwa berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim di dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.